Ya, Safira, untuk mengulas terkait peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH untuk mendorong percepatan pencapaian target NDC 2030, kami sudah tersambung bersama Direktur Utama dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, Joko Triharyanto. Pak Joko, apa kabar? Baik, Mbak Aneke, selamat siang. Selamat siang, Pak Joko. Bagaimana gambaran peran BPDLH dalam mendukung percepatan komitmen NDC 2030? Baik, jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri LHK, Bu Siti Nurbaya, kalau kita lihat ketika kemudian kita bicara target pemerintah untuk pencapaian NDC 2030 itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar ya, yang luar biasa gitu. Jadi kalau menurut hitungan dari Biennial Update Report yang ketiga, itu dikatakan bahwa kebutuhan mencapai hampir 4.000 triliun rupiah atau sekitar 281 billion US dollar. Nah, permasalahannya adalah dari mana pendanaan ini? Karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan dari perspektif APBN atau pendanaan publik pemerintah, tentu kebutuhan ini menjadi sangat besar. Nah, BPDLH kemudian bisa mendorong percepatan kapasitas dari pemerintah untuk bisa mengurangi gap yang ada terkait dengan target pencapaian NDC 2030. Itu mungkin terkait dengan peran dari BPDLH dalam mendukung pencapaian target komitmen NDC di 2030. Baik, berikutnya bagaimana bisnis proses yang dilakukan BPDLH? Nah, jadi bisnis proses BPDLH itu didasarkan atas regulasi Perpres 77 2018 yang mengatur tentang bagaimana BPDLH bisa mengelola dana dari berbagai sumber. Kalau kita lihat dari regulasi yang ada, BPDLH bisa mengelola dana dari internasional, baik itu sifatnya bilateral, sifatnya multilateral, ataupun development perbankan. Kemudian BPDLH juga bisa mengelola dana-dana dari domestik, baik itu dari sumber APBN, kemudian APBD, termasuk juga dana-dana non-publik ya, seperti filantropi sebagaimana tadi disampaikan, kemudian dana dari perusahaan, kemudian dana dari institusi lain sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Lalu sektor apa saja yang dapat didanai dari BPDLH? Nah, jadi BPDLH itu kalau kita merujuk pada target NDC memang dikatakan ada 5 sektor utama. Yang pertama terkait dengan sektor tradisional, kita bicara sektor berbasis lahan, kemudian ada sektor kehutanan, ada sektor pertanian, kemudian ada sektor-sektor modern ketika kita bicara kontribusi dari sektor energi, kemudian transportasi, sektor industri, kemudian sektor limbah dan pengelolaan sampah. Nah, sektor-sektor inilah yang memang menjadi kontributor utama dari target pencapaian NDC 2050 yang kemudian bisa menjadi bagian dari bisnis proses yang didanai oleh BPDLH. Dan siapa saja yang dapat memanfaatkan layanan BPDLH ini? Ya, jadi secara umum seluruh pemangku kepentingan itu bisa menjadi penerima manfaat dari BPDLH. BPDLH dengan fleksibilitas yang diberikan berdasarkan regulasi itu bisa memberikan pelayanan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung maupun tidak langsung, BPDLH bisa memberikan layanan ke pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah di level provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, kemudian pemerintah desa. BPDLH juga bisa memberikan manfaat ke swasta, kemudian ke teman-teman NGO, ke akademisi, kemudian ke kelompok masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang menjadi faktor pentingnya peran BPDLH ke depan? Nah, jadi pentingnya BPDLH itu kita kembalikan ke pertanyaan yang pertama tadi ketika target NDC itu begitu besar. Jadi dari total kebutuhan hampir 4.000 triliun, kalau kemudian hanya mengandalkan pendanaan dari publik, apakah itu APBN maupun APBD, tentu komitmen itu menjadi sangat berat. Nah, padahal di sisi lain, kalau kita bicara isu terkait dengan pengelolaan lingkungan, kemudian isu pemanasan global, isu climate, itu sudah banyak komitmen dari global. Nah, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjemput berbagai pendanaan, komitmen dari global inilah yang menjadi
fungsi utama BPDLH di dalam mentransformasikan, men-channelingkan berbagai sumber-sumber pendanaan global tadi untuk bisa masuk ke domestik, membantu target pencapaian NDC, sehingga kapasitas pendanaan dari pemerintah sendiri kemudian menjadi lebih besar. Bagaimana dengan tantangan? Apa saja yang menjadi tantangan BPDLH? Nah, jadi tantangan yang utama tentu kita bicara pendekatan yang sifatnya konvensional. Jadi terkadang pendekatan sektoral, kemudian silo-silo, kemudian paradigma bahwa semua sektor itu hanya sekedar mengandalkan dana APBN, dana pemerintah, dana publik, itu terus terang masih menjadi kendala utama ya terkait dengan bagaimana BPDLH ini bisa meningkatkan peran dari kontribusi kami ke depannya.